Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat desain infografik menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasi CorelDRAW X7. Lalu setelah itu kita buat persegi. Caranya itu kita klik pada rectangle tool. Lalu kita klik kiri dan kita tahan sambil ditarik ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat garis pada tengah-tengah persegi. Caranya itu kita klik dan kita tarik ke tengah-tengah persegi. Kira-kira seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita klik kanan pada garis atas persegi. Lalu kita ambil convert to curve. Nah, setelah itu kita klik dua kali pada bagian tengah-tengah garis. Nah, lalu kita klik kanan. Lalu kita ambil add. Nah, pada bagian sudut kanan atas persegi ini kita klik kanan juga. Lalu kita ambil delete. Kita lakukan hal yang sama pada bagian kiri. Nah, dia akan menjadi segitiga seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buang dulu garis yang ada pada tengah-tengah segitiga ini. Lalu setelah itu kita akan buat lagi garis pada bagian tengah-tengah segitiga tersebut. Caranya itu kita klik freehand tool. Lalu kita klik pada bagian atas segitiga. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita klik dua kali pada bagian tengah-tengah garis bawah segitiga. Lalu kita klik kanan dan kita ambil add. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat garis yang sama seperti garis pada bawah bagian objek ini. Caranya itu kita klik freehand tool, lalu kita klik pada bagian kiri, kita klik sampai ke tengah-tengah. Nah, kita lakukan juga seperti itu pada bagian kanan. Caranya itu kita klik di tengah, lalu kita tarik sampai ke kanan sampai melebihi garis. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita akan samakan ukuran dari bagian kiri dan bagian kanan. Caranya itu kita ambil shape tool, lalu kita tarik bagian kiri ini melewati garis. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan pindahkan garis yang ada di bawah ini ke bagian atas. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan buat 3 bagian lagi garis seperti ini. Cukup dengan kita duplikat saja, yaitu kita tekan Ctrl D pada keyboard. Nah, kita pindahkan. Kita Ctrl D lagi, pindahkan. Kita Ctrl D sekali lagi. Nah, seperti ini. Karena bagian-bagian ini belum lurus, jadi kita akan paskan dulu posisinya.
Nah, setelah ini kita akan blok garis-garis yang kita buat barusan seperti ini, lalu kita tarik sedikit ke atas. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita warnai pada bagian dalam objek ini. Caranya yaitu kita ambil Smart Fill Tool pada bagian kiri, lalu kita klik pada bagian yang ingin kita warnai. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita hapus pada bagian garis-garis yang melebihi objek. Kita klik dan kita tekan delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ubah warna-warna ini menjadi 5 warna. Pada bagian kita ubah dulu bagian bawahnya. Nah, pada bagian atas kita kasih biru. Di atasnya kita kasih warna hijau. Dan di atasnya kita buat warna oranye. Nah, pada bagian paling atas akan kita warnai menjadi merah. Nah, seperti ini. Lalu pada warna-warna yang sama akan kita buat menjadi satu grup objek. Caranya yaitu kita klik pada satu bagian, lalu tekan tombol Shift pada keyboard kita sambil ditahan, lalu klik pada warna yang sama. Nah, lalu kita klik kanan dan kita ambil grup objek. Kita lakukan juga hal yang sama pada bagian atasnya. Nah, setelah ini kita akan pindahkan bagian yang berwarna ini dari garis ini. Caranya yaitu kita klik dulu pada satu bagian, lalu tekan tombol Shift sambil ditahan pada keyboard. Lalu kita klik bagian atasnya. Nah, seperti ini. Lalu akan kita geser dulu ke samping. Lalu pada bagian yang belum diwarnai, kita blok dulu. Lalu kita pindahkan keluar lembar kerja kita. Nah, dan yang ini akan kita pindahkan ke samping. Lalu kita klik kanan pada gambar X pada atas warna. Nah, fungsinya yaitu untuk menghilangkan garis-garis yang ada pada objek. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan buat bayang-bayang pada objek. Caranya itu kita klik dulu pada bagian bawah. Lalu kita ambil drop shadow tool pada bagian kiri. Lalu kita klik dan tahan di sini sambil kita tarik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita ubah ukuran ini menjadi 8. Lalu pada bagian ini kita ubah menjadi 34. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl Home pada keyboard kita. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian atas. Kita ambil drop shadow tool, kita klik sini dan tahan.
lalu tarik ke atas. Lalu ini diubah menjadi 8. Dan ini diubah menjadi 34. Lalu tekan Control Home. Nah, yang bawah kita tekan lagi Control Home. Kita buat langkah yang sama pada bagian hijau. Ambil drop shadow tool, lalu kita klik tahan dan tarik. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 8. Dan yang ini menjadi 34. Lalu tekan Control Home. Kita lakukan juga pada bagian yang orange. Ambil drop shadow tool, lalu klik tahan dan tarik di sini. Lalu kita ubah menjadi 8. Dan ini kita ubah menjadi 34. Lalu tekan Control Home. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita buat persegi pada bagian sebelah kanan. Caranya yaitu kita klik rectangle tool, lalu kita klik di sini sambil kita tahan, lalu kita tarik ke bawah, kita paskan ke sudut objek. Nah, seperti ini. Lalu saya akan buat 4 bagian ke atas. Caranya cukup kita copy saja, yaitu kita buat 4 di sini. Lalu kita ambil yang ini dan yang ini. Lalu klik apply. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu saya akan pindahkan ini ke sebelah kiri. Caranya itu kita blok dulu di sini, lalu kita tarik ke bagian kiri. Kita paskan dulu bawahnya ke bagian sudut. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita tarik yang ini ke atas. Nah, kira-kira seperti ini. Kita paskan dulu ukurannya pas ke sudut atasnya. Nah, seperti ini.
Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita warnai pada bagian-bagian bersegi panjang ini sama dengan warna pada objek sebelah kiri. Caranya yaitu kita klik dulu di sini, lalu kita ambil warna yang sama pada bagian sebelah kiri. Nah, seperti ini. Dan ini kita buat warna biru. Di atasnya hijau, di atasnya lagi oranye, dan paling atas warna merah. Nah, lalu setelah itu kita akan blok lagi semua persegi panjangnya. Lalu kita tekan Ctrl Drag Down pada keyboard kita. Fungsinya yaitu untuk meletakkan persegi panjang tersebut pada bagian bawah objek yang pertama. Nah, setelah itu kita buat lagi sebuah bayang-bayang lagi. Caranya yaitu kita duplikat dulu pada sebuah bagian persegi panjang ini, boleh dipilih yang mana saja. Kita tekan Ctrl D pada keyboard. Lalu kita pindahkan dulu dia ke sini. Lalu kita putar arahnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Kita tambah dulu panjangnya. Lalu setelah itu kita akan ambil transparency tool. Lalu kita klik di sini sambil ditahan. Nah, seperti ini. Ini kita ubah dulu warnanya jadi putih, dan ini hitam. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita atur ukurannya ini. Caranya itu kita ambil shape tool, lalu kita klik kanan, lalu kita ambil convert to curve. Nah, kita paskan dia pada sudut-sudut ini. Nah, seperti ini. Dan ini kita luruskan. Nah, hasilnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Lalu pada bagian persegi panjang ini kita tambah dulu panjangnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita duplikatkan sebuah persegi panjang yang paling bawah. Kita Ctrl D, lalu kita pendekkan kira-kira seperti ini. Lalu kita paskan posisinya ke sudut kanan persegi yang panjang. Lalu ini kita akan ubah warnanya jadi warna putih.
Lalu setelah itu kita ambil shape tool, lalu klik convert to cube, lalu kita ubah ukurannya seperti ini. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada bagian atas. Caranya cukup kita duplikatkan saja, itu kita tekan Ctrl D, lalu pindahkan ke bagian atas, lalu tekan Ctrl Home pada keyboard, lalu dia akan muncul ke atas. Lalu kita duplikat lagi, kita letakkan pada bagian yang hijau, kita duplikatkan lagi yang ini, kita letakkan pada bagian yang orange, kita duplikatkan sekali lagi dan kita letakkan pada bagian yang merah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, agar dia lebih bagus, kita akan buang garis-garis yang terlihat pada bagian-bagian tepi persegi panjang ini. Caranya itu kita akan blok dulu semua persegi panjangnya. Lalu kita klik kanan pada tombol X di atas warna. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan buat dulu persegi di dalam warna yang putih ini. Nah, kita buat sebesar ini. Lalu kita ambil shape tool. Lalu setelah itu kita ambil ini pada bagian atas, lalu kita klik di sini nih dan kita tahan, lalu kita tarik. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna ini. Lalu kita ambil transparency tool, kita klik pada bagian kanan dan kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu ini kita ubah menjadi putih, dan ini akan kita ubah jadi warna yang ini. Nah, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita duplikatkan objek yang ini dengan cara Ctrl D pada keyboard. Lalu setelah itu kita tempelkan pas sama ke ukuran sebelumnya. Lalu salah satu bagiannya akan kita perkecil. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian yang kecil kita akan ubah letaknya. Kita akan buat yang agak gelap ke kanan, ini lebih terang ke kiri. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu akan kita buat juga gambar seperti ini pada bagian bawah. Caranya kita cukup duplikatkan saja bagian yang telah kita buat yang pertama ini. Caranya kita blok dulu dan kita tekan Ctrl D, lalu kita pindahkan ke bagian bawah. Nah,
seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat transparan pada bagian paling kiri. Caranya yaitu kita warnai dulu yang bagian yang belum diwarnai, lalu kita pindahkan. Kita ubah dulu warnanya, lalu kita akan tempelkan pada bagian yang sama. Nah, seperti ini. Lalu kita buat dia menjadi transparan. Caranya itu kita ambil transparency tool, lalu kita klik dan tahan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke sini. Nah, kira-kira menjadi seperti itu. Lalu setelah itu kita paskan ukurannya ke sini agar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya yaitu kita tarik dulu ini ke sini. Lalu setelah itu kita cukup memasukkan teks saja. Nah, sebelum kita memasukkan teks, kita akan hapus bagian yang ini karena sudah tidak diperlukan lagi. Setelah itu kita buat teksnya. Caranya yaitu seperti ini. Kita ambil text tool, lalu kita klik di sini, lalu kita buat teksnya. Contohnya 01. Nah, lalu kita pindahkan ke tengah-tengah objek ini. Lalu kita ubah ukurannya, kita ubah warnanya menjadi kuning. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikatkan saja yang ini. Lalu kita pindahkan pada bagian bawah. Lalu kita ubah menjadi 02. Lalu kita duplikatkan lagi yang ini dan kita pindahkan ke sini, kita ubah menjadi 03. Lalu kita duplikatkan lagi yang ini dan kita ubah menjadi 04. Kita duplikatkan 04, kita letakkan pada bagian bawah dan kita ubah menjadi 05. Kita paskan dulu ke tengah. Nah, setelah itu kita buat teks untuk mengisi bagian sampingnya. Contohnya yang akan kita buat itu, karena ini sebagai contoh, saya akan buat nama saya saja. Contohnya Yudhistira Pratama. Seperti ini.
Lalu kita buat mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Karena ini cuma sebagai contoh, saya akan buat seperti itu saja. Lalu ini kita pindahkan ke sini, kita perkecil ukurannya. Dan ini kita perkecil juga. Kita pindahkan, kita letakkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan letakkan juga pada bagian bawah. Caranya itu kita cukup duplikatkan saja. Nah, seperti ini. Lalu cukup kita kecilkan saja. Kita duplikatkan lagi, kita perbesar sesuai kolomnya. Lalu kita duplikatkan lagi. Nah, hasilnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, begitulah tutorial dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.